Hai teman-teman YouTube sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Dan saat ini kami berada di Kompleks Pasar Languan. Semoga apa yang kita kerjakan lakukan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Terima kasih. Shalom Aleichem Isem Amasia Kristos Anesti Alitos Anesti. Amin. Yang pertama adalah Seul atau Hades. Hades itu adalah tempat di mana orang-orang mati ditampung di situ. Itu adalah neraka yang bagian pertama. Seul itu dalam bahasa Ibrani disebut juga Barsak, merupakan kata merujuk pada dunia orang mati. Di sini kita harus lebih memperkuat iman kita, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai kita tempatnya di Hades. Karena di Hades itu tempat penyiksaan siang dan malam. Dan orang yang ada di Hades itu, dia apa? Dia tidak bisa melepaskan diri. Walaupun dia mau cari jalan keluar sudah tidak ada. Coba kita lihat di dalam kitab Mazmur 89 ayat 48 dikatakan, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Berbicara Hades, berbicara Seul adalah sebagian suatu tempat di mana tidak ada yang bisa melarikan diri atau menyelamatkan diri. Mau cari di mana? Makanya waktu kesempatan kita masih hidup, Tuhan memberikan kesempatan, kita harus gunakan sebaik-baiknya. Kita lihat juga di dalam Ayub 7 ayat 9 berbicara tentang Hades, dikatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati atau Hades tidak akan muncul kembali. Inti dari pembacaan Alkitab ini adalah Hades sebagai suatu tempat yang tidak memberikan harapan bagi yang telah mati untuk kembali menjadi hidup. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Walaupun kau ingin mau kembali, oh iya Tuhan, kita akan mau melayani sungguh-sungguh, Tuhan kita mau balik, tetapi kesempatan itu sudah tidak ada. Ada cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Ketika orang kaya ini dan Lazarus hidup di dunia, apa yang dilakukan oleh orang kaya ini? Dia hidup bermewah-mewahan, tidak melakukan kebaikan, bahkan orang bilang kikir. Sang Lazarus ini mau minta sesuatu, cuma mau makan nasi, tetapi dia tidak memberikan yang terbaik bagi Lazarus. Bahkan Lazarus cuma memungut jatuh nasi itu. Akhirnya ketika Lazarus mati, dia berada di pangkuan Abraham, tetapi orang kaya ini dia berada di Hades. Dia merasa siksa. Aduh Tuhan, kalau kita tahu Tuhan begini, lebih baik kita bertobat. Makanya dikatakan di dalam Hades itu ada suatu tempat yang tidak memberikan harapan bagi yang telah mati untuk kembali menjadi hidup. Biar Tuhan kita mau balik, nanti mau bilang pada saudara-saudara kita mau balik supaya mau tidak usah bikin kejahatan, masuk terlambat. Yang kedua, neraka yang kedua adalah Gehenna atau neraka, adalah tempat atau bagian tengah dari neraka. Nah, coba perhatikan yang kedua ini, lapisan neraka kedua, dikatakan siksaan di bagian ini lebih kejam daripada di Hades. Karena Gehenna itu adalah neraka, lautan api. Coba kita lihat di dalam Matius 25 ayat 41 dikatakan, dan Yesus akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, menyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, menyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah ini, jadi di sini dikatakan dalam ayat ini, ternyata neraka sebuah tempat terpisah dari Tuhan. Gambaran neraka menurut Kristen di hari penghakiman, Yesus akan bersabda untuk semua orang yang tidak melakukan pertobatan dan tidak percaya, jadi dilemparkan ke dalam lautan api.
Termasuk apa? Nabi palsu, termasuk alam maut, orang-orang yang tidak taat, malaikat-malaikat yang memberontak. Makanya di dalam Matius 18 ayat 7 mengatakan, celakalah dunia dengan segala penyesatan. Memang penyesat itu harus ada, tetapi celakalah orang yang melakukan penyesatan itu. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak ajaran-ajaran yang sudah keluar daripada kekristenan. Ketika kita dengar ajaran yang sudah keluar, berarti kita harus kembali kepada firman. Kembali kepada firman. Jangan cuma jago baca firman, cuma jago menyampaikan firman, sedangkan kembali dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Selanjutnya berbicara tentang Gehana ini. Wahyu 14 ayat 10 sampai 11 dikatakan, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, di sini intinya adalah bagian terburuk dari neraka adalah bahwa di sana akan ada siksaan dan penderitaan siang dan malam disiksa. Wah, materi ada Tuhan so siksa so panas ini di api neraka. Orang mau cari lepas di mana, dan mau ingin hidup kembali sudah tidak bisa hidup. Sedangkan neraka yang pertama di bagian Hades atau Seul, itu adalah bagian pertama neraka. Itu di bagian atas itu. Sedangkan itu setengah mati mau keluar, apalagi di bagian yang kedua ini api neraka. Makanya dikatakan, dan maut serta kerajaan maut itu akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Selain itu juga, coba perhatikan di dalam kitab Markus 9 ayat 47 sampai 48 agar supaya kita kuat. Berbicara tentang Gehana ini. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Artinya di sini adanya ulat belatung yang tidak akan mati dan api yang tak terpadamkan. Tak kisahkan Jono bilang masih ada ini trompet daging jadi itu ulat belatung hidup di dalam tubuh kita. Mau kasih keluar setengah mati dan so berhadapan dengan apa? Api neraka. Tetapi ulat belatung ini tidak mati, dia hidup di dalam tubuh manusia. So setengah mati kita. Tak kisahkan orang bilang ulat itu keluar masuk di dalam tubuh kita. Makanya dikatakan adanya ulat belatung yang tidak akan mati dan api yang tak terpadamkan dalam Markus 9 ayat 47 sampai 48. Ngeri sekali. Kembalilah ke jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kita agar kita kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Tuhan. Ego eimi hehodos kaihe alateia kaihesoe odes arketai proston patere emede emo. Yesus mengatakan itu dalam istilah bahasa Yunani, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus, karena dasarnya adalah Yesus Kristus. Temalion gar alon odes lunatai tenai paraton keimanon hos estin Yesus Kristus. Artinya itu di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Tetapi tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah dasar keselamatan manusia. Yesus adalah air hidup. Yesus adalah roti kehidupan. Kebahagiaan ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan ada dalam Yesus Kristus. Mau cari di mana? Semuanya ada di dalam Yesus Kristus, yang namanya Kristosentris, berpusat pada Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, bagian daripada neraka yang ketiga adalah jurang yang tak berdasar, adalah bagian neraka yang paling dalam. Jadi di bagian ini, di tempat ini terdapat lautan api dan belerang, di mana para jiwa yang berdosa direndam dalam lautan api. Aduh, setengah mati. Kembali lagi
kembali kepada jalan Tuhan. Walaupun orang sesibuk apapun juga, orang mencari, orang menghidupi keluarga kita, tetapi cari waktu untuk belajar firman, baca-baca Alkitab. Karena waktu kesempatan ini sudah dekat. Ada orang bilang, pendeta, sekarang itu pendeta sana. Nyatanya kita masih hidup. Ya, orang tidak tahu misteri kehidupan kita. Hari ini orang hidup, besok belum tahu. Atau bisa saja hari ini orang sementara bicara, kaki Tuhan so panggil orang kehidupan. Tuhan Yesus mengetuk hatimu agar supaya kau kembali ke jalan Tuhan. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Jadi kembali kepada Tuhan. Nafasmu itu milik Tuhan, kehidupan itu milik Tuhan, kekayaan kehormatanmu itu milik Tuhan. Walaupun dunia memberikan tawaran yang begitu indah, tetapi kalau kau tidak punya Yesus, hampa adanya. Kalau kau tidak memiliki Yesus, percuma kehidupanmu. Tuhan Yesus Kristus bukan cuma milik agama Kristen saja, Dia milik semua agama. Keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus. Oh, kita seorang Kristen, so selamat, sekali selamat tetap selamat. Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalipkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginannya. So, oh kita seorang Kristen, mari nak jadi baking. Kehidupan saya tidak benar, cara hidup saya tidak benar, jago bicara firman, tetapi kehidupanmu bobrok, percuma. Makanya dikatakan kembali lagi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Holegon en auto meneng opele katos etenos peripate senkai autos hotos peripate. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Sehingga kau bisa berkata, Heskurios satu Tuhan, Nia pistis satu iman, hen baptisma satu baptisan. Sehingga orang boleh baca cerita apa? Orang ini satu di dalam Yesus Kristus. Tunggu tak pandang dari gereja mana orang komando pasukan Kristus Mission ini bukan cuma satu golongan Kristen GPDI saja. Di sini banyak macam. Ada GGP, Gereja Gerakan Pentakosta, ada Gereja Maranatha. Jadi kita ini dipersatukan bukan karena apa? Bukan karena cuma satu aliran saja. Mengapa harus ada seperti itu? Karena Injil ketika sudah disampaikan, ketika kita sudah memahami, mengerti tentang Injil itu, siap-siap, welcome to, siap-siap masuk dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua orang Kristen, orang harus mempersiapkan diri kita. Jangan cuma bilang, oh so selamat, selamatnya di mana? Ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak bertobat, kita akan masuk kembali lagi, masuk ke Gehana, masuk ke Hades. Kurang mau pilih di mana orang petampa, tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3. Hiduplah benar di mata Tuhan. Kembali jauh orang bertobat. Di dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, baku-baku sayang, baku-baku baik, orang-orang lakuan. Orang harus mencinta damai. Walaupun kita mungkin berbeda suku, agama, ras, antar golongan, tetapi orang satu. Satu di dalam Tuhan. Jaga kerukunan antar umat beragama. Jaga orang ciptakan perdamaian sehingga orang ini menjadi milik Tuhan. Jangan cuma bilang, oh kita orang Kristen, mari bikin pengacau. Oh kita orang Kristen yang luar biasa, meresahkan. Tetapi orang Kristen harus betul-betul menciptakan kehidupan yang benar, cermin Kristus ada di dalam kehidupannya. Sehingga orang nak mau, oh ketika orang lihat, ih luar biasa orang Kristen, hidupannya baik, santun, cakap, dia bicara senyum, sehingga kita bisa apa? Memberkati, melayani orang. Jangan sampai Alkitab bilang, jangan sampai kita menyampaikan firman, kita sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin tidak panjang. Kembali ke jalan Tuhan, hiduplah yang benar. Saya tutup di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil.
Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Aleichem Bishem Hamasiah Kristos Anesti Alitos Anesti. Amin.